Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Kepala Seksi Herman, Bapak Kepala Seksi yang lainnya yang belum hadir, para ASN Kementerian Agama, juga para penduduk di lingkungan Kementerian Agama dari beberapa kesempatan yang turut hadir, pemirsa penjuru menyapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara penjuru menyapa yang secara rutin diselenggarakan setiap hari Senin. Hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 telah hadir bersama kita narasumber yang akan membawakan materi, yakni Al-Ustaz Dr. Aam Saiful Alam MAG. Beliau adalah penyuluh agama Kabupaten Garut yang bertugas di Kecamatan Pasirwangi ya. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, marilah kita simak pemaparan beliau pada episode kali ini adalah basmalah dalam perspektif psikologi dakwah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala ali thahirin wa ashabi thayyibin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang terhormat para kasih, ketua IFADI, beserta sahabat-sahabat penyuluh agama yang berada di Kabupaten Garut. Pada saat ini saya ditugaskan untuk memberikan sebuah kajian tentang konteks dakwah, mengambil hasil dari penelitian kitab Siratul Thalibin. Kemudian ada kitab lagi yang kontemporer, Al-Mawsu'ah fi Ilmin Nafs wa Ilaj, ensiklopedia tentang ilmu jiwa dan pengobatan. Kemudian diintegrasikan menjadi sebuah pemikiran baru tentang bagaimana basmalah hubungannya dengan psikologi dakwah. Maka pantas ulama klasik, bahkan ditarik oleh ulama-ulama kajian yang kontemporer termasuk di Nusantara, iklam annahu yang bagi likuli syari'in fi panin ayatakalama alal basmalah. Kita harus membicarakan tentang basmalah dari berbagai perspektif ilmu. Salah satu yang sering kita pelajari di pondok pesantren adalah bagaimana basmalah dilihat dari fikih, dari tauhid tasawuf. Kemudian saya berpikir dan merenung ketika ada tugas untuk menyampaikan materi 15 menit. Apa sih? Saya mengambil dari teori-teori
Kiai Haji Jampes, yaitu Syekh Hasan Jampes, ya Ihsan Jampes, seorang ulama Nusantara yang terkenal yang menyarahi kitab Minhajul Abidin. Ternyata ada hubungannya ketika basmalah dihubungkan dengan psikologi dakwah. Karena psikologi dakwah tiada lain bagaimana membimbing, mengedukasi, baik mengedukasi bukan saja di madhab tetapi sebetulnya di dai. Ada sebuah keseimbangan, maka disebut dengan ulamaul amilin. Jadi kita ibda binafsi dulu. Bagaimana memahami diri sendiri secara psikologis dari pemetaan basmalah. Di basmalah itu ada ba. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ba itu ada titik. Itu memang disepakati oleh Imam Asyuti, termasuk ya Syekh Ihsan Jampes. Ada titik itu awal kulli syai atau awal wujud kulli syai. Awal wujudnya sesuatu, setiap sesuatu. Ada, kita itu sebetulnya ada titik Allah. Karena Allah bukan siapa-siapa. Mengapa ada titik di bawah, kemudian harkatnya kasroh di bawah? Ini menunjukkan bagaimana kita membangun betul-betul rendah hati. Ya, tawadu, tadarru. Sebelum melaksanakan dakwah kita harus tadarru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ternyata bismillahirrahmanirrahim, Allahu jami'al ulum bilbah. Allah menitipkan semua ilmu kepada kita itu diawali dengan bah. Jangan merasa kita bisa, merasa kita menguasai. Kenapa? Kalau sudah ada kesombongan, sebuah maddah dakwah kepada audien, kepada madu tidak akan sampai. Karena kita tidak usul dengan Allah. Jiwa kita secara psikologis tidak usul dengan Allah. Karena ilmu kita merasa hasil kita sendiri. Inilah bagaimana psikologi dakwah ini dilihat dari makna apa saja. Yang kedua, ternyata di sin, sebelum sin ada, sebetulnya ada di ismillah awalnya ba ismullah kan itu. Hilang alifnya yang begitu tinggi tarofu itu. Kesombongan itu dihilangkan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati diawali karena kita itu adalah dititipi oleh Allah ilmu, memunculkan rendah hati, maka akan diterima oleh audien, akan diterima oleh madu. Maka muncul ba itu ba'ullah. Apa ba'ullah? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan memancar kepada kita ketika kita rendah hati. Kita merasa betul-betul ini adalah titipan Allah ilmu. Kemudian yang kedua adalah sin, sana'ullah. Apa sana'ullah itu? Adalah sesuatu yang cemerlang. Sana'ullah itu apa? Keluhuran, keagungan Allah. Itu akan memancar kepada kita ketika kita sudah tadarruk, kita DP-DP, kita rendah hati, merasa ini adalah titipan Allah semua pun, kepangkatan, ilmu, jabatan apapun juga. Jangan sekali-kali karena sesuatu itu milik pribadi, karena sesuatu itu berubah karena pribadi, tapi Allah yang menentukan. Bi kana makana bi yakunu ma yakun. Dengan aku sesuatu itu ada. Karena aku sesuatu itu akan ada. Jadi yang sudah ada, yang akan ada itu Allah yang mengadakan. Allah yang mewujudkan. Sehingga ba'dul sufi, sebagian sufi mengatakan, manadzartu, tidaklah aku melihat kullasain kepada sesuatu illa ra'aita, kecuali Anda melihat Allah kepada Allah fihi, di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita dakwah, ketika melakukan kerja, ini bukan apa-apa, bukan karena kita punya tenaga, bukan karena kita punya ilmu, ini rahmat Allah. Au qablahu, atau sebelumnya. Harus ingat, sebelum melakukan sesuatu, ini adalah sesuatu yang kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Asiknya orang-orang mutasawwifin ketika ditarik bagaimana ke konteks
psikologi dakwah supaya kita betul-betul dakwah ini masuk usul kepada audiens. Kemudian selanjutnya tentang mim. Apa mim itu? Majdullah. Apa majdullah? Itu keagungan. Keagungan Allah tidak akan tercapai dengan apa? Ba-nya itu, tabarunya, DP, Allah jami'al ulum. Titipan semuanya. Upawidu amri illallah, semuanya apa? Dipasrahkan kepada Allah, akan memunculkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja sebagai dai tetapi sebagai mar'u. Itulah pembentukan karakter secara apa? Individual. Tapi yang dibangun di basmalah itu selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman itu Al-Mun'im li jala'in ni'am. Allah memberikan nikmat secara universal, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, baik orang muslim maupun non muslim. Ini menunjukkan tahallaqu bi ahlakillah. Kita sebagai dai, kita sebagai umat Islam, siapa saja rangkul. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kamu sekalian orang-orang, man ini min siyagil umum. Kita menyayangi manusia, kita menyayangi lingkungan secara kosmologi, secara keseluruhan. Siapa yang akan menyayangi? Apa? Man fis sama, yaitu intinya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kita jangan menjadikan awal kekomplikan kita, baik secara intra-agama atau kemudian antara agama. Kawan kita yang berbeda agama dengan kata Rahman, kasih sayang. Inilah memunculkan sebuah apa? Problem solving terhadap konflik. Ternyata dengan Ar-Rahman ini begitu Allah lebih dulu sayangi semuanya. Berbeda pendapat, tapi lihat persamaan dan tujuan yang sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada religious and humanity. Yang ketiga adalah Rahim. Rahim itu apa? Rahim ini membangun Allah tiada al-mun'im bidaqaiqihah. Allah memberikan nikmat itu secara apa? Khusus. Artinya apa? Interagama kita. Sesama keyakinan, sesama akidah harus saling menyayangi, harus saling menolong, harus memberikan tausiah, memberikan apa? Tanbih. Sehingga menimbulkan kedamaian. Maka Kiai Hasyim Mujadi ketika mencapai sebuah dakwah itu bukan saja kepada individual, personal, tapi bagaimana dakwah bukan saja di nasional, tapi mencakup kepada global, mencakup rahmatan lil alamin. Maka muncullah generasi beragama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah muncul moderasi beragama itu bukan di ayat saja wa ma arsalnaka, sebetulnya bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena 15 menit atau lebih, mudah-mudahan menjadi sebuah kajian kita bisa berdialog tentang konteks basmalah, bagaimana hubungan dengan psikologi dakwah, bagaimana dengan hubungan konteks moderasi beragama. Pak Denda memberikan pertanyaan. Insya Allah saya akan memberikan buku. Kebetulan ada 10 buku hasil tulisan saya. Nanti Pak Denda tentang ulumul Quran atau kajian tafsir Nusantara. Kemudian insya Allah hari ini untuk Pak Kepala buku tentang Zakat Era Society 5.0. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Am sebagai narasumber kali ini. Marilah kita tutup acara penyuluh menyapa kali ini dengan bacaan doa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf atas kekurangan. Bila disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Foto-foto. Ya, pas. Tepuk tangan.
Thank